Ibu. Izin Bapak Ibu sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih buat waktunya. Berikut ini kita akan coba melatih coaching dan coaching di mana yang kami akan ini itu kepala sekolah dan guru. Baik, kita mulai saja. Selamat pagi, Bu Erningsi, apa kabar? Selamat siang Pak, alhamdulillah saya hari ini dalam Ya, keadaan sehat. ya, baik, terima kasih Bu Erningsi. Saya lihat semakin cantik aja Bu Erningsi, makin segar saya lihat ya. Luar biasa ini Bu Erningsi. Bu Erningsi, kira-kira Ibu tahu kan apa tujuan saya memanggil Ibu siang hari ini? Eh, iya Pak, saya paham karena mendapat data dari guru BP bahwasanya ada beberapa anak saya yang memang jarang datang dan ini memang menjadi masalah tersendiri bagi saya secara pribadi wali kelasnya. Ya, jadi saya senang mendengar itu. Di percetakan juga panggil dan di hari ini yang hari yang berbahagia ini kita fokus pada masa siswa yang jarang masuk ya, di mana ini tentu akan mempengaruhi yang namanya pembelajaran ke depannya ya. Jadi yang belum selesai, saya ingin um, memahami uh, berdasarkan laporan dari Piket dan guru BK itu bahwa ada beberapa siswa yang jarang masuk sekolah. Kira-kira apa sih yang menjadi kendala mereka itu sebagai ibu pasukan kan tentunya mereka itu punya alasan mungkin bisa dijelaskan ibu. Iya Pak, jadi ada beberapa memang anak saya ini yang tidak datang, salah satunya mungkin dari sakit atau mungkin adalah masalah pribadi. Hanya yang menjadi kendala juga jadi bermasalah dengan teman-teman yang lain, seperti misalnya ketika ada tugas kelompok dan salah satu teman itu nggak datang, otomatis secara meskipun dia tidak tertulis, di beberapa teman dalam satu kelompoknya itu harus lebih bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang harus jadi tanggung jawab bersama. Jadi menjadi tanggung jawab teman yang ada di kelas tersebut. Dan ini saya mendapat rangkuman pribadi dari beberapa siswa saya yang mengeluhkan karena teman yang tidak datang tersebut. Hal ini juga ada beberapa siswa yang lain tidak datang itu karena sakit dan karena masalah keluarga intern keluarga Pak. Itu. Ya, jadi dari yang dijelaskan ada dua masalah ya, sakit dan masalah keluarga ya Bu ya. Dan Ibu juga sudah jelaskan tadi bahwa ada proses pembelajaran yang terganggu, apalagi yang namanya kerja kelompok ya. Dan Ibu sudah memberikan suatu apa namanya solusi, suatu bentuk strategi yang baik menurut saya dengan mereka harus mengerjakan tugasnya cepat mungkin ya di kelompok itu sehingga kedepannya tidak terganggu kelompok itu ya. Namun hal ini juga merupakan suatu gangguan juga terhadap di kelompok mereka tentunya Bu ya. Jadi Iya saya Pak. mengerti maksud Ibu tadi penyebab kehadiran mereka. Apakah Ibu, apakah masalah pribadi tersebut pernah Ibu komunikasikan kepada siswa kita sendiri ataupun kepada orang tua mereka, Bu? Iya Pak. Jadi karena tidak datang ini sudah menjadi seperti kebiasaan dan saya takut bahwa keseringan anak yang tidak datang ini akan mengganggu proses belajarnya di sekolah, maka yang saya lakukan itu adalah memanggil orang tua.
Lalu saya sebelum memanggil orang tua melakukan tanya jawab ke anak juga, sebenarnya apa masalahnya, kenapa jadi jarang datang. Nah, setelah dapat masalah dari anak, saya baru memanggilkan ke orang tua, Pak. Jadi eh, dan ada beberapa dari mereka yang orang tuanya memang bercerita karena faktor ekonomi seperti itu. Di sini ada juga dari beberapa orang tua itu yang memang menginginkan anaknya ikut membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok. Jadi di saya secara pribadi ada sedikit menyesalkan untuk hal ini sih Pak, karena anak-anak adalah usia di mana mereka sebenarnya harusnya sekolah. Tapi biar bagaimanapun kemarin ketika ketemu dengan orang tua saya sampaikan bahwa anak itu tanggung jawabnya adalah belajar. Seperti itu, Pak. Ini luar biasa ya Bu, cara yang Ibu lakukan strategi-strateginya. Hanya saja kan Bu, terkadang ada yang namanya orang tua itu kurang merespon ya Bu ya. Ada yang respon, ada yang kurang merespon ya. Kalau untuk orang tua yang kurang merespon itu bagaimana ya Bu strategi yang Ibu lakukan ya? Dan yang saya lakukan kemarin itu adalah pendekatan dengan anak. Jadi ada beberapa anak yang memang berkali-kali tidak datang, saya datangi rumahnya di luar jam mengajar. Saya lihat langsung dan saya tanya secara face to face dari hati ke hati bahasanya, bahwasanya di usia dia yang sekarang itu pendidikan itu jauh lebih baik. Setidaknya harus diselesaikan jenjang pendidikan yang sedang dilaksanakannya. Ya, agar tidak putus sekolah sih harapannya Pak. Seperti itu. Artinya Bu melakukan pendekatan personal ya Bu ya. Luar Iya biasa Pak. Bu ya. Nah, saya rasa rencana ini sudah baik strategi ke depan ini kita tinggal melakukan pendekatan persuasif lagi yang lebih intensif ya Bu ya. Sering menghubungi orang tuanya dan segala macam. Jadi eh, saya rasa tindakan yang seperti ini Bu dengan melibatkan orang tua siswa dan siswa mudah-mudahan tingkat kehadiran siswa tadi itu bisa diperbaiki ya Bu ya. Jadi mereka tidak malas lagi khususnya bagi yang itu tadi eh, problem masalah keluarga ya Bu ya. Ya, jadi harapannya ke depan kita melakukan evaluasi lagi terhadap apa perencanaan yang sudah Ibu sampaikan tadi, sehingga tingkat kemauan siswa itu belajar tadi semakin baik dan tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas. Baik Bu Ernisi, terima kasih waktunya. Mungkin nanti kita jadwalkan lagi untuk mengevaluasi apa yang akan kita bahas ke depannya. Terima kasih Bu Ernisi, selamat siang, tetap semangat dan tetap cantik ya. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Baik, untuk masalah yang kedua di sini adalah masalah pembelajaran yang monoton sehingga anak merasa bosan. Anak yang berperan menjadi anak adalah Pak John sebagai coachnya dan coachnya adalah saya. Deskripsi singkatnya, Pak John merasa sangat bosan karena pembelajaran di kelas yang selalu monoton sehingga dia lebih memilih bermain di luar. Seperti itu. Kita mulai Pak John. Boleh silakan Ibu. Eh, Selamat siang, hai John. Kenapa di luar, nak? Iya Bu, panas di dalam kelas Bu. Iya, pelajaran apa? Sehingga kamu banyak di luar. Kemarin Ibu lihat waktu pelajarannya Pak Andi kamu di luar. Waktu pelajarannya Bu Sulis juga kamu di luar. John sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat? Oh sehat, Ibu sehat. Alhamdulillah, nak Ibu sehat. Gini, ayo kita duduk dulu ya. Ibu mau nanya ini. Ibu selalu lihat kamu di luar. Ada apa John? Kenapa jarang mau duduk di dalam kelas ini? Coba cerita dulu sama Ibu sini. Iya Bu.
saya itu bosan Bu dengan cara Bapak itu mengajar. Iya, di luar kan saya sudah les bimbingan matematika. Cara ngajar Bapak itu membosankan menurut saya, Bu. Nggak masuk di pikiran saya, bingung saya, Bu. Jadi nggak sesuai dengan apa yang saya pelajari di les sama yang di sekolah. Berlawanan sama hati saya, Bu. Oh, Daripada buat iya. ibu, saya kelas aja lah, Bu. Aduh, iya sih sebenarnya, boleh boleh kamu, keluar ya, Nak, ya. Tapi alangkah lebih baik izin dulu ke Pak Andi, ke Bu Sulis, izin, "Pak, saya boleh keluar." Nah, kalau bisa selesaikan dulu pelajarannya, dilihat dulu bapaknya, ibunya. Pak Andi tuh kan udah mau pensiun, jadi Pak Andi, eee agak udah lelah dalam mengajar kemungkinan karena jadi tidak banyak menggunakan media. Nah, John harus agak lebih memahami dengan Pak Andi. Kalau kita paksa Pak Andi sesuai dengan guru lesnya John, nanti Pak Andi sakit malah bisa nggak ngajar-ngajar lagi. John mau Pak Andi sakit jadi nggak bisa ngajar lagi. Ayo. Enggak lah, Bu. Nah, jadi kita ibu eh, begini, kalau bisa sih ya kan, John cerita dengan Pak Andi. Pak, kita buat begini boleh nggak? Mungkin Pak Andi atau Bu Sulis ketika pelajaran matematika dan bahasa Indonesia itu bisa membuat strategi yang membuat John nggak bosan, ya karena Iya, Bu. Pak Rido kan ngajarnya di kelas sebelah kan enak, Bu. Nonton-nonton YouTube, cara ngitungnya. Ini Pak Andi nggak pernah, Bu. Habis iya. ngajar dia. Kalau Pak Rido pakai kuis-kuis dikasihnya permen, Bu. Iya, Pak Rido itu lagi CGP, Nak. Jadi banyak ilmunya, banyak yang bisa dipraktekkan di kelas. Pak Andi udah mau pensiun, Bu Sulis baru melahirkan, jadi tenaganya belum banyak untuk bergerak. Iya, Eh, Bu, ya. Mau, iya, Bu, pensiun, pensiun, Bu. iya. Apalagi kita Pak Andi umurnya udah 59. Nah, jadi Pak John yang agak sedikit memahami ya. Nanti ketika ada waktu, Ibu akan coba cerita dengan Pak Andi dan Bu Sulis gimana caranya agar lebih aktif di kelas. Dan Ibu juga sangat apresiasi kalau Pak John suka dengan pelajaran Pak Rido. Nanti Ibu juga akan belajar dengan Pak Rido bagaimana bisa mengaktifkan sehingga Pak John suka di semua pelajaran ya Nak ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Buat hadiahnya ya, Bu. Kalau jawab kuis, kasih hadiah, Bu. Iya, nanti kita buat hadiah untuk Pak John. Bonbon tangke ya? Iya, Bu. Ocok bereng. Oke, bereng. Oke. Terima kasih John. Semangat belajar ya. Makasih, Bu. Udah perhatian.